Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Sahril dengan NIM 2892 dari Prodi Manajemen Reguler Plus, mata kuliah Manajemen SDM Sumber Daya Manusia, dosen pengampu Bapak Sugeng Praetno. Di sini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, saya akan membuat video tentang salah satu materi yang telah disampaikan Bapak Sugeng. Sebelum kita ke materi yang akan saya bahas, saya akan kasih tahu dulu manajemen SDM itu apa. Dimana manajemen SDM ini ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, pada dasarnya tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen SDM atau istilah kerennya Human Resource. Bagian Human Resource itulah yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya ada sumber daya manusia atau ada manajemen sumber daya manusia atau MSDM, sehingga semua kegiatan atau pekerjaan berjalan dengan lancar dan lebih efisien. Nah, kita masuk ke materi yang akan saya bahas, yaitu pengertian pelatihan dan pengembangan. Pengertian pelatihan dan pengembangan ini yang pertama, pelatihan atau training merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja, dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin. Nah, pengembangan atau development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan, mempunyai ruang lingkup dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Nah, pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana, di mana kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. Nah, selanjutnya ada pelatihan ulang. Pelatihan ulang atau retraining adalah subset pelatihan keahlian, di mana pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah, seperti tenaga kerja instansi pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik manual, mungkin harus dilatih dengan mesin komputer atau akses internet. Nah, selanjutnya juga ada pelatihan lintas fungsional. Pelatihan lintas fungsional atau cross functional training melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan. Pelatihan tim. Pelatihan tim merupakan pekerjaan terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja atau teamwork. Pelatihan kreativitas. Pelatihan kreativitas atau kreativitas training berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya tenaga kerja yang diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasarkan pada penilaian rasional dan biaya kelayakan. Selanjutnya, ini ada perbedaan antara pelatihan dan pengembangan. Pelatihan. Tujuan dari pelatihan ini adalah peningkatan kemampuan individu bagi
kepentingan jabatan saat ini. Sasaran peningkatan kinerja jangka pendek. Orientasi kebutuhan jabatan sekarang, efek terhadap karir itu keterkaitan dengan karir relatif rendah. Sedangkan pengembangan tujuannya peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Sedangkan sasarannya peningkatan kinerja jangka panjang, orientasi kebutuhan perubahan terencana atau tidak terencana. Nah, efek terhadap karir atau efek dari pengembangan ini terhadap karir kita itu keterkaitan dengan karir yang relatif tinggi, di mana pelatihan relatif rendah sedangkan pengembangan relatif tinggi. Nah, selanjutnya ada tahapan proses pelatihan dan pengembangan, di mana yang pertama tuh sebenarnya ada penilaian kebutuhan pelatihan. Nah, dari penilaian kebutuhan pelatihan ini ada 4, yaitu penilaian kebutuhan perusahaan, penilaian kebutuhan tugas, penilaian kebutuhan karyawan, serta perumusan tujuan karyawan. Nah, selanjutnya di tahapan proses pelatihan dan pengembangan ada prinsip-prinsip pelatihan yang meliputi yang pertama partisipasi, yang kedua pendalaman, yang ketiga relevansi, yang keempat pengalihan, 5 umpan balik, 6 suasana nyaman, dan yang ketujuh memiliki kriteria. Selanjutnya merancang dan menyeleksi prosedur pelatihan, di mana yang pertama pelatihan instruksi pekerjaan, kedua perputaran pekerjaan magang dan pelatihan, kuliah dan presentasi, permainan peran dan permodelan perilaku, studi khusus atau studi kasus, simulasi, studi mandiri, dan pembelajaran program, pelatihan laboratorium, pembelajaran aksi. Itu adalah merancang dan menyeleksi prosedur pelatihan. Selanjutnya tipe-tipe efektivitas program pelatihan, di mana yang pertama ada reaction. Ukuran mengenai reaksi ini didesain untuk mengetahui opini dari para peserta mengenai program pelatihan. Nah, usaha untuk mendapatkan opini para peserta tentang pelatihan ini terutama didasarkan pada beberapa alasan utama, seperti untuk mengetahui sejauh mana para peserta merasa puas dengan program, untuk maksud diadakan beberapa revisi atau atas program pelatihan, untuk menjamin agar para peserta yang lain bersikap represif untuk mengikuti program pelatihan. Itu adalah reaction dari tipe-tipe efektivitas program pelatihan. Selanjutnya ada learning. Nah, learning ini informasi yang ingin diperoleh melalui jenis evaluasi. Ini adalah mengetahui seberapa jauh para peserta menguasai konsep-konsep, pengetahuan, keterampilan-keterampilan yang diberikan selama pelatihan. Nah, learning ini adalah tipe-tipe efektivitas program pelatihan yang informasinya melalui konsep, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga pelatihan. Selanjutnya ada behavior. Behavior adalah perilaku dari para peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, dapat dibandingkan guna mengetahui tingkat pengaruh pelatihan terhadap perubahan performansi mereka. Langkah ini penting karena sasaran dari pelatihan ini adalah untuk mengubah perilaku atau performansi para peserta pelatihan setelah diadakan program pelatihan. Jadi sangat berpengaruh dan sangat penting kepada sasaran, karena untuk merubah perilaku dan performansi itu adalah behavior. Sedangkan selanjutnya ada organisasional, result. Tujuan dari pengumpulan informasi pada level ini adalah untuk menguji dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada cost effectivity. Ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya biaya yang dihabiskan bagi program pelatihan.
Dan apakah besarnya biaya untuk pelatihan tersebut terhitung kecil atau besar dibandingkan biaya yang timbul dari permasalahan yang dialami oleh organisasi. Nah, selanjutnya ada tujuan pelatihan dan pengembangan. Di mana tujuan dan pelatihan pengembangan ini yang pertama memperbaiki kinerja karyawan-karyawannya yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan, merupakan calon utama pelatihan. Kendatipun tidak dapat memecahkan semua masalah kinerja yang efektif, program pelatihan dan pengembangan yang sehat sering berfaedah dalam meminimalkan masalah ini. Selanjutnya, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Jadi dengan kemajuan teknologi ini lebih bisa memutakhirkan lah, menyempurnakan keahlian mereka untuk kemajuan teknologi. Ya, melalui pelatihan memastikan bahwa karyawan dapat mengaplikasikan teknologi baru secara efektif. Jadi mereka bisa mengaplikasikan dari yang lama ke kemajuan teknologi yang baru secara efektif. Selanjutnya, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Nah, seorang karyawan baru acap kali tidak menguasai keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi job competent, yaitu mencapai output dan standar mutu yang diharapkan. Membantu memecahkan masalah operasional, para manajer harus mencapai tujuan mereka. Nah, dengan kelangkaan dan kelimpahan sumber daya ini, kelangkaan sumber daya finansial dan sumber daya teknologis manusia atau human technology resource, dan kelimpahan masalah keuangan manusia dan teknologis. Selanjutnya, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Satu cara untuk menahan dan memotivasi karyawan adalah melalui program pengembangan karir yang sistematis. Mengorientasi karyawan terhadap organisasi. Karena alasan inilah beberapa penyelenggara orientasi melakukan upaya bersama dengan tujuan untuk mengorientasikan para karyawan baru terhadap organisasi dan bekerja secara benar. Selanjutnya itu memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Misalnya, sebagian besar manajer adalah berorientasi pencapaian dan membutuhkan tantangan baru di pekerjaannya. Manfaat pelatihan dan pengembangan. Nah, manfaat dari pelatihan dan pengembangan ini sendiri yang pertama itu meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang diterima. Membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja, serta membantu karyawan dalam meningkatkan dan pengembangan pribadi mereka. Itu adalah manfaat pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya ada manfaat dan pasti ada kelemahan. Nah, kelemahan dari pelatihan dan pengembangan ini yaitu pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasional. Partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. Kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Selanjutnya, informasi biaya manfaat dan mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpulkan. Ketidakadaan atau kurangnya dukungan manajemen, peran utama atasan tidak diakui, pelatihan bakal tidak akan pernah cukup untuk menghasilkan perbaikan kinerja yang dapat diverifikasi, sedikit atau tidak ada persiapan untuk dilanjut. Itu adalah kelemahan dari pelatihan dan pengembangan. Terlebih dari diri kita sendiri, bagaimana kita menjalankan pelatihan dan pengembangan itu sendiri. Mungkin sekian
video yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.